Perkenalkan, nama saya Yosefela Nenggolan Espesi, peserta Latsar CPNS Golongan 3 tahun 2022, penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Saya bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai analis bencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang core value berorientasi pelayanan, di mana pengampu materinya adalah Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik khususnya dalam konteks ASN, yaitu yang pertama, penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN atau birokrasi, yang kedua, penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholders atau sektor private, dan yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pengguna layanan. Apabila dikaitkan dengan tugas ASN dalam melayani masyarakat, pelayanan yang berorientasi pada customer satisfaction adalah wujud pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau dikenal dengan sebutan pelayanan prima. Pelayanan prima didasarkan pada implementasi standar pelayanan yang dimiliki oleh penyelenggara. Terdapat 6 elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, yaitu yang pertama, komitmen pimpinan yang merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas. Yang kedua, penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keempat, memberikan perlindungan bagi internal pegawai, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Yang kelima, pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan sarana prasarana, dan keenam, secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara, disebutkan bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, pemerintah telah meluncurkan core value ASN berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo meluncurkan core value dan employer branding ASN tersebut yang bertepatan dengan hari jadi Kementerian Pan-RB ke-62. Core value ASN yang diluncurkan yaitu ASN berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Core values tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Secara lebih operasional, berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan beberapa kriteria, yakni ASN harus memiliki kode etik untuk menjabarkan pedoman perilaku sesuai dengan tujuan yang terkandung dari masing-masing nilai. Kode etik juga terkadang dibuat untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan, misalnya yang terkait dengan konflik kepentingan. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, jika terjadi konflik kepentingan, maka aparatur ASN harus mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan dirinya sendiri. Untuk mendetailkan kode etik tersebut, dapat dibentuk sebuah kode perilaku yang berisi contoh perilaku spesifik yang wajib dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai ASN sebagai interpretasi dari kode etik tersebut. Contoh perilaku spesifik dapat juga berupa bagaimana penerapan SOP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Munculnya rasa kebanggaan dalam memberikan pelayanan akan menjadi modal dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini juga sejalan dengan Employee Value Proposition atau Employer Branding ASN, yakni bangga melayani bangsa. Kebanggaan memberikan pelayanan terbaik membantu kita memberikan hasil optimal dalam melaksanakan tugas pelayanan.
Prinsip melayani juga menjadi dasar dan perlu diatur dengan prosedur yang jelas. Sikap pelayanan bagi pegawai ASN berarti pengabdian yang tulus terhadap bidang kerja dan yang paling utama adalah kebanggaan atas pekerjaan. Sikap kita dapat menggambarkan instansi atau organisasi kita karena sikap pelayanan tersebut mewakili citra organisasi kita secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, budaya pelayanan dalam birokrasi pemerintahan akan sangat ditentukan oleh sikap pelayanan yang ditunjukkan oleh pegawai ASN. Pelayanan yang diberikan aparatur harus merujuk pada standar yang ditetapkan pemerintah. Standar mutu layanan pada institusi pemerintah dapat dibedakan dalam dua paradigma, yaitu yang pertama, standar berbasis peraturan perundang-undangan, dan yang kedua, standar berbasis kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. Alasan lain yang mendasari pentingnya nilai berorientasi pelayanan bagi seorang ASN adalah untuk menghasilkan suatu paradigma berpikir bahwa ASN harus optimal mungkin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga diharapkan ada perubahan mindset yang mempengaruhi ASN dalam bersikap dan menghasilkan output atau outcome atas perubahan mindset atau paradigma dan perubahan sikap tersebut. Baik atau buruknya kualitas pelayanan publik di Indonesia secara nyata akan tercermin juga kepada hasilnya. Kedepan diharapkan nilai berorientasi pelayanan tersebut dapat menjadi paradigma ASN dalam melaksanakan tugas fungsi jabatannya termasuk dalam tugas pelayanan, agar mendasari bagaimana ASN bersikap dan berperilaku yang secara langsung akan berdampak pada tujuan unit kerja pada khususnya dan cita-cita organisasi pada umumnya, yakni menghasilkan birokrasi yang profesional. Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal suburusan bencana daerah kabupaten kota diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018, di mana pada bab 2 Standar Pelayanan Suburusan Bencana Pasal 3 disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar suburusan bencana daerah kabupaten kota meliputi pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Selanjutnya, saya akan menunjukkan video pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ketika terjadi bencana alam angin puting beliung. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai core value berorientasi pelayanan.